Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Siti Rosmiati, NIM 860190716. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan praktikum IPA di SD dengan judul jenis dan bentuk gelombang. Adapun tujuan dari percobaan ini yaitu untuk mengamati bentuk dan jenis gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Adapun alat dan bahan yang akan saya gunakan untuk praktikum kali ini yaitu yang pertama ada selinki, kabel listrik, benang kasur, dan karet gelang. Apa itu gelombang? Gelombang adalah serangkaian getaran atau osilasi yang merambat dari satu titik ke titik lainnya. Gelombang membawa energi tanpa memindahkan materi. Yang pertama ada gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Contohnya adalah gelombang pada tali dan gelombang cahaya. Ciri khas gelombang transversal adalah adanya puncak dan lembah. Contoh penerapannya yaitu gelombang pada tali ketika salah satu ujung digetarkan naik turun. Nah, sekarang saya akan mempraktikkan menggunakan selinki untuk gelombang transversal. Nah, pada saat ujung selinki digerakkan ke kanan dan ke kiri dengan cepat, terlihat bahwa gelombang merambat sepanjang selinki menuju ujung yang lain. Selinki bergerak menyimpang ke arah samping, ke kanan dan ke kiri, sedangkan bentuk gelombangnya bergerak maju sepanjang selinki. Dari pengamatan tersebut tampak jelas terbentuknya gelombang transversal karena arah getar medium tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Selain itu, pada selinki terlihat adanya puncak dan lembah gelombang yang muncul secara berulang. Amplitudo gelombang berubah sesuai dengan besar kecilnya gerakan tangan, sedangkan jarak antara puncak yang berurutan menunjukkan panjang gelombang. Semakin kuat gerakan yang diberikan, semakin besar simpangan gelombang yang terlihat. Hal ini menunjukkan bahwa energi gelombang dipengaruhi oleh besar kecilnya getaran yang diberikan pada ujung selinki. Pada saat selinki diberi karet di bagian tengah dan ujung selinki digerakkan ke kanan dan ke kiri, gelombang yang merambatnya menyebabkan karet tersebut ikut bergerak dan berpindah tempat. Ketika gelombang mencapai posisi karet, gerakan puncak dan lembah gelombang mendorong karet sehingga karet tidak tetap berada di titik awalnya. Karet bergerak mengikuti arah simpangan gelombang, terutama ketika amplitudo getaran cukup besar. Perpindahan karet terjadi karena bagian selinki yang bergetar menarik dan mendorong karet seiring gelombang berjalan. Akibatnya, posisi karet bergeser sepanjang selinki mengikuti pola gelombang. Nah, dari pengamatan ini terlihat bahwa gelombang tidak hanya merambat melalui medium, tetapi juga dapat menggerakkan benda yang berada pada medium tersebut, terutama jika benda itu ringan dan tidak terikat kuat. Ketika selinki digerakkan dengan cara mendorong dan menarik ujungnya maju mundur searah dengan panjang selinki, gelombang yang terbentuk berbeda dengan percobaan sebelumnya. Kali ini gerakan selinki tidak lagi ke samping melainkan mengalami rapatan dan regangan sepanjang arah rambat gelombang. Rapatan terjadi ketika lilitan selinki berdekatan karena dorongan tangan, sedangkan regangan tampak ketika lilitan menjauh saat dengan ditarik kembali. Pola rapatan regangan ini kemudian merambat sepanjang selinki menuju ujung lainnya.
Tidak tampak puncak dan lembah seperti pada gelombang transversal, tetapi gelombang tampak menyempil maju sepanjang selinki. Gerakan ini menunjukkan bahwa arah getar selinki sejajar dengan arah rambat gelombang, sehingga gelombang yang dihasilkan adalah gelombang longitudinal. Semakin cepat tangan mendorong dan menarik selinki, semakin cepat pula rapatan dan regangan merambat, dan pola gelombang tampak lebih jelas. Kemudian percobaan selanjutnya, saya menggunakan kabel, diganti dengan kabel ya selinki tadi. Dan ketika percobaan gelombang transversal diganti menggunakan kabel, gelombang yang terbentuk tampak berbeda dibandingkan saat menggunakan selinki. Ketika ujung kabel digerakkan ke atas ke bawah atau ke kanan ke kiri, sebagian kabel memang dapat membentuk gelombang, namun bentuk puncak dan lembahnya tidak sejelas saat menggunakan selinki. Hal ini terjadi karena kabel memiliki massa yang lebih besar dan sifat elastisitas yang lebih kaku dibandingkan selinki, sehingga kabel tidak mudah mengikuti getaran yang diberikan. Akibatnya, gelombang yang merambat pada kabel terlihat lebih lambat, amplitudonya lebih kecil dan cepat mereda. Pada beberapa percobaan gelombang bahkan sulit merambat jauh karena energi getaran cepat hilang akibat kekakuan kabel. Nah, meskipun demikian, arah getar kabel tetap tegak lurus terhadap arah gelombang, sehingga gelombang yang terbentuk tetap termasuk gelombang transversal, tetapi dengan bentuk dan kejelasan yang jauh lebih terbatas dibandingkan percobaan dengan selinki. Kemudian saya mencoba kabelnya diberi karet di bagian tengahnya. Kemudian ujung kabelnya saya gerakkan ke arah samping untuk menghasilkan gelombang transversal. Terlihat bahwa getaran yang merambat sepanjang kabel membuat posisi karet ikut bergerak dan berpindah tempat. Meskipun kabel lebih kaku dibandingkan selinki, getaran yang cukup kuat pada kabel menyebabkan bagian kabel yang berayun menarik dan mendorong karet sehingga karet tidak tetap pada posisi awalnya. Ketika puncak gelombang melewati bagian yang diberi karet, karet terdorong mengikuti arah gerak kabel dan bergerak perlahan sepanjang kabel. Perpindahan karet ini menunjukkan bahwa gelombang yang merambat membawa energi yang cukup untuk menggerakkan benda ringan yang berada pada media. Meskipun peredaman gelombangnya lebih besar dibandingkan selinki, dengan demikian karet pada kabel tetap dapat berpindah tempat selama gaya gesek antara karet dan kabel lebih kecil serta amplitudo getaran cukup besar untuk mengatasi gaya gesek tersebut. Kemudian saya lanjutkan percobaan menggunakan kabel dengan membentuk gelombang longitudinal, yaitu dengan cara mendorong dan menarik ujung kabel searah panjang kabel. Terlihat bahwa kabel tidak menghasilkan pola rapatan dan regangan sejelas pada selinki. Saat ujung kabel didorong, bagian kabel yang berada di dekat tangan hanya sedikit bergerak maju. Namun pergeseran tersebut tidak merambat jauh ke sepanjang kabel, karena kabel memiliki massa yang lebih besar dan tingkat kelenturan yang lebih rendah. Meskipun demikian, pada beberapa percobaan dengan dorongan yang lebih kuat tampak adanya bagian kabel yang sedikit merapat dan menjauh. Tetapi pola tersebut tidak stabil dan segera hilang. Tidak tampak gelombang yang merambat secara jelas seperti pada selinki. Hal ini menunjukkan bahwa kabel kurang efektif sebagai medium perambatan gelombang longitudinal karena sifatnya yang kaku dan tidak dapat mengalami kompresi atau rapatan dan regangan dengan baik. Nah, itulah tadi untuk percobaan gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Dan dapat kita simpulkan bahwa gelombang transversal adalah getaran partikel yang tegak lurus terhadap arah rambatan. Kemudian untuk gelombang longitudinal yaitu gerak getaran partikel yang paralel terhadap arah rambatan.